Gria Anda adalah usaha yang bergerak dalam bidang renovasi dan bangun rumah mulai nol, serta didukung dengan tim profesional dan kemampuan SDM yang berpengalaman sesuai di bidangnya. Anda tidak perlu repot untuk keluar rumah, cukup kami saja yang datang ke rumah Anda. Semua kebutuhan pekerjaan renovasi yang Anda butuhkan dapat kita kerjakan sesuai dengan budget atau RAB. Silakan konsultasikan kepada kami melalui WhatsApp atau telepon di nomor 081 332 301 485. Anda juga dapat berkunjung ke website kami di www.griaanda.com untuk melihat company profile, dan juga Instagram kami di @griaanda untuk melihat hasil portofolio pekerjaan yang sudah pernah kami kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, kembali lagi di konten Gria Anda. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat progres pengerjaan dek lantai 2 dari proyek kami yang berlokasi di perumahan Gria Candramas Blok IS nomor 7. Proyek ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 5 mingguan terhitung dari bulan kemarin. Dan hari ini tepatnya pada tanggal 14 Februari 2022 telah dimulai proses pengecoran pada pukul 7 pagi tadi. Dan sekarang sekitar pukul 10-an saya baru sampai di lokasi, akan memantau progres pengerjaan anak buah saya di lokasi, apakah mereka ada kendala atau tidak selama pengerjaan ini. Makanya saya cek langsung. Daripada penasaran, mending kita langsung masuk ke dalam saja guys. Let's check it out. Langsung kita masuk ke dalam untuk melihat kegiatan apa saja yang sedang mereka lakukan. Di bagian sini area kamar, ini si tuan rumah pengen ada penambahan dek-dekan. Jadi ini dek-dekan tambahan, sebelumnya tidak ada guys. Jadi dek-dekannya hanya letter L. Kalau misalkan ada penambahan seperti ini, jadi dek-dekannya full. Di bagian sini ini area belakang yang notabene area utama yang akan digunakan sebagai area makan sebelah sini. Dan di sini adalah area kosong. Di pojoknya sebelah sana adalah penyekat roster, dan di balik roster adalah area laundry room. Dan sekarang adalah proses pengecoran yang sedang dilakukan anak-anak di atas ini guys. Itu kelihatan airnya drodos semua. Drodos itu netes, soalnya air yang ada di atas itu banyak sekali. Seperti itu. Kita sistem pengedekannya itu tidak bikin lulunya di bawah guys. Jadi bahan-bahan seperti pasir, koral, semen kita angkut dari depan rumah sebelah sana. Kita bawa menggunakan argo ke dalam sini. Baru setelah kita drop di sini, kita naikkan menggunakan tampar ke atas. Nah, ini tamparnya seperti ini guys. Ini material-material bangunannya kita bawa ke atas. Baru setelah semua material, pasir, koral, semen di atas semua, kita membuat adonan cornya di lantai 2. Dengan begitu pengerjaannya lebih simpel, cepat, dan efisien. Kita menyesuaikan dengan kondisi
lingkungan di sini. Kita bisa lihat di area belakang ini kan sangat sulit sekali aksesnya. Jadi kita memilih cara yang efisien untuk menghemat waktu supaya tidak terlalu lama. Seperti itu. Dek atau cor yang kita gunakan adalah konvensional guys, yang biasa orang gunakan pada umumnya, dengan penyangga scaffolding dan kayu kelapa di bagian atasnya. Kayu kelapanya ukuran seperti biasa 6x12 kombinasi dengan 4x6. Nanti baru setelah kurang lebih 1 minggu rencananya kita lepas triplek maupun kayu-kayu penyangga di atasnya semua. Jadi dek-dekan sudah siap pakai dan dapat digunakan sebagai lantai kerja di atas. Seumpama tuan rumah memiliki dana lebih, suatu saat nanti bisa dilanjutkan untuk membangun ruangan seperti kamar atau kamar mandi maupun area santai di area atas. Nah, ini koral-koral kita drop di sini sebagai tempat transisi dari luar ke dalam. Seperti ini. Sebenarnya untuk pengedekan kita memiliki beberapa metode yang dapat digunakan oleh siapapun. Tapi paling sering saya menggunakan metode konvensional seperti ini. Karena apa? Karena dari segi kekuatan lumayan oke dibandingkan yang lainnya. Cuman minusnya apa? Biayanya lebih mahal. Karena apa? Karena banyak material-material seperti kayu, triplek maupun penyangga scaffolding yang dapat memakan banyak budget. Jika kita menggunakan metode lain seperti panel lantai silikon, dark hebel maupun kalsi floor, itu akan dapat meminimalisir biaya karena tanpa harus menggunakan penyangga-penyangga seperti ini. Yang bikin mahal hanya seperti ini. Kalau orang biasa atau end user itu kayu maupun triplek pasti akan dibuang. Oleh karena itu ada bahan-bahan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Namun karena saya sebagai pemborong, maka kayu-kayu limbah maupun triplek yang sudah terpakai ini dapat digunakan untuk project selanjutnya. Seperti itu guys. Nah, ini situasi kondisi saat ini. Air dari atas mulai mengalir ke bawah seperti ini. Tapi ya bagi semua orang sebenarnya sangat bisa sekali untuk melakukan pengedekan di rumahnya, karena kita dapat menyesuaikan budget customer untuk disesuaikan dengan spek bahan dan pekerjaan. Kalau dek konvensional ini memang harganya sedikit mahal karena membutuhkan waktu yang agak lama dikit untuk pengesetan triplek dan kayu. Namun jika budget customer ngepres atau pas-pasan, dapat kita sarankan atau kita alihkan menggunakan metode lain seperti panel lantai silikon, dark hebel maupun panel lantai kalsi floor. Itu harganya selisihnya lumayan banyak, soalnya per meter perseginya bisa selisih sekitar 300, 200 hingga 400 per meter perseginya. Tapi ya harga menyesuaikan dengan volume pekerjaan juga guys. Misalkan semakin banyak volume pekerjaan yang Anda kerjakan, otomatis biayanya per meter akan lebih murah. Kalau misalkan pekerjaan cuma sedikit, dengan secara otomatis harga per meternya akan sedikit mahal. Jadi kita menyesuaikan dengan kuantitas juga. Semakin banyak pekerjaan, maka hitungannya semakin murah. Seperti itu guys. Nah,
keadaan di area bawah seperti ini. Dan setelah ini saya akan berencana untuk naik ke atas untuk melihat proses secara langsung apa yang terjadi, apakah semua berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, ini area void. Area void rencananya untuk akses ke atas. Jika nasabah atau customer ada dana, rencananya trap tangga berada posisi di situ, naik, kemudian terminalnya berada di pojokan seperti ini, lalu ending trap tangganya di atas di area void pojokan sebelah sana. Itu. Oke, kita lihat kondisi di atas langsung, guys. Oke, guys, sekarang saya sedang berada di lantai 2, area pengecoran pengedekan yang dilakukan oleh para ahlinya. Maka Anda jangan coba-coba adegan ini di rumah, karena adegan ini sangat berbahaya. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dan profesional di bidangnya, kurang lebih sekitar di atas 10 tahunan. Oke, ini adonan yang kita bikin di lantai 2. Kita sengaja bikin adonan hancurnya di lantai 2 karena pengerjaan bisa lebih cepat dan selesai pada waktu yang tepat. Karena jika pekerjaannya on time, otomatis tukang bayarannya ada bonusannya kalau iya. Ini di sini pasir lumajang yang kita sudah drop dari bawah ke atas. Kita kasih alas terpal supaya pasirnya tidak kemana-mana. Coba kita lihat prosesnya seperti ini, guys. Jadi setelah kita membuat adonan, maka adonan tersebut akan kita ratakan seperti ini. Kita gesek-gesek supaya bisa menjadi dedekan yang bagus. Coba kita tanyakan sama Brodin gimana progres yang terjadi pada saat ini. Loh, Mas Brodin mau kemana, Mas Brodin? Loh, katanya mau ini, mau terkenal, katanya mau pengen banyak fansnya. Ini, guys, namanya Mas Brodin. Hobinya apa, Mas Brodin? Hobinya ngecor. Oh, ngecor. Ngecor apa, Mas Brodin, kalau boleh tahu? Anu, ngecor rondo. Oh, iya. Mas Brodin masih muda kayaknya ini ya? Ya, masih umur 27. 27, tapi kok mukanya boros, Mas Brodin? Iya, ini bocor halus-halusan. Oh, gitu. Gimana kesan mengerjakan di sini? Apakah banyak rondo yang bisa dipantau? Oh, ada. Hah? Ada, sudah ada target operasi? Sudah ada. Oke. Saya doakan semoga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Amin. Oke. Siap. Oke. Di area sini rencananya ke depan akan kita buat area kamar mandi. Ukurannya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,8 untuk lebar kamar mandinya. Dan untuk panjang kamar mandinya adalah selebar kurang lebih 3 meteran. Seperti ini, guys. Jadi kamar mandinya ini cukup sedikit besar. Jadi kalau misalkan dibuat kamar mandi, kita buat isinya berupa WC duduk di sebelah sini rencananya. Kemudian di sebelah WC duduk sebelah sini adalah area shower. Mungkin kalau ada budget lebih bisa diberi sekat tempered glass, jadi kelihatannya lebih mewah lagi. Kemudian di area space ini, kalau misalkan si tuan rumah memiliki budget yang sangat lebih, bisa kita set up bed up atau tempat mandi yang bisa buat tiduran seperti itu. Kemudian jika bed upnya pandangannya ke sana,
maka sangat bisa sekali untuk kita pasangkan seperti televisi. Jika si tuan rumah lagi mandi atau tiduran di bed up, bisa sambil nonton film, sambil makan mie atau pop ice seperti itu. Kemudian di sini bisa instalasi bed up di arah pojokan sini, sebelah sini atau di sebelah sini bisa diinstalasi seperti wastafel maupun kaca. Jadi ruangan yang luas pada kamar mandi ini sangat bisa dimanfaatkan untuk beberapa instalasi yang dapat membuat para pemilik rumah nyaman dalam kamar mandi. Seperti itu. Kemudian jika ini kamar mandi, di area sini rencananya akan ada kamar untuk area tidur. Jadi jika si tuan rumah naik dari lantai 1 ke lantai 2, kemudian di area sini rencana si pemilik rumah akan dibangun semacam kamar tidur, bisa kamar tidur pribadi maupun kamar tidur untuk tamu yang sedang berkunjung di sini. Dan di area bagian sini rencana si pemilik rumah akan dibangun semacam kamar tidur, entah itu kamar tidur untuk pribadi maupun untuk tamu yang sedang berkunjung ke rumah ini. Jadi jika kita ilustrasikan, semisal kita posisi dari bawah, kita lihat area void, nanti trap tangga akan berada di pojok sebelah sana, kemudian naik kemiringan. Di sebelah sini, pojokan sini terdapat terminal. Dari terminal tersebut nanti mengarah trap tangga, terakhir akan berada di sini. Jadi naik dari bawah, kita outputnya keluar dari sini. Lalu kita melihat area seperti ini. Di area sini terdapat kamar mandi, di sini terdapat ruangan kamar tidur. Jadi jika kita jalan ke sini, nanti di sini ada pintu. Kita bisa masuk kamar kapan saja, kapanpun kita mau kita bisa masuk. Seperti itu. Tapi kata si tuan rumah sendiri sih, rencana adanya pembangunan di lantai 2 ini katanya 3 tahun lagi sih. Ya nggak apa-apa sih. Ya namanya orang kan pasti punya angan-angan dan keinginan untuk membuat rumahnya menjadi lebih indah dan lebih enak untuk dihuni. Ya nggak Mas Brudin? Siap. Oh iya iya. Lebih elegan. Oh. Ngomong-ngomong wis bayaran tak gurung Mas Brudin? Belum. Oh. Awal ini minta gajian ya. Oh. Lemes nggak? Lemes nggak? Lemas. Oh. Butuh pijet berarti Mbak Ya, Brudin ini? direk ke Purel Mas. Oh. Tak kirain sampai udah tobat Mas. Tempat maksiat. Pagi-pagi tobat, nanti malam kumat lagi. Oke, demikian laporan progres pengecoran terkini untuk proyek kami yang di Candrama seperti ini. Mungkin proyek ini akan selesai kurang lebih sekitar 1 hingga 1,5 bulan lagi. Maka untuk minggu-minggu selanjutnya saya akan memberikan update pengerjaan terbaru. Progres yang kita kerjakan sudah mencapai mana saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Proses pengecoran sudah mencapai kurang lebih 70%. Kemungkinan 2 jam atau 3 jam lagi sudah selesai semua pengerjaan di area atas. Pengecoran dilakukan secara manual seperti ini guys. Jadi formasinya 1-1-1, satu orang buat ngaduk lulu, yang kedua jadi perantara, yang ketiga eksekusi. Eksekusi tugasnya gosok supaya permukaan di atas dek ini menjadi halus.
Semakin digosok semakin mulus guys. Mudah-mudahan pada sore hari ini tidak mendung ya guys ya, karena kemarin hujannya sangat deras sampai di depan perumahan saya itu banjir sekali guys. Mudah-mudahan hari ini pengecoran berjalan lancar sehingga besok kita dapat melakukan pekerjaan di area depan maupun area bawah. Oke, ini area void. Jadi cahaya yang dari atas nanti akan masuk ke dalam lantai bawah. Jadi meskipun terdapat lantai 2, lantai pertama tidak gelap karena terdapat sirkulasi cahaya yang bagus dari atas void. Saya tidak akan jalan ke sana karena jika saya jalan-jalan kaki saya nanti jadi manusia silver guys. Mbak Brudin kok masih semangat ya? Yes, jamunya bos. Oh. Jogboyo 7. Oh gitu. Khasiatnya apa Pak? Khasiatnya? Ha. Oh, dan kuat. Oh. Pakai telur buaya. Pulang kerja langsung gaspol bisa ya? Oh bisa. Oh bisa. 3 kali satu malam. Oh gitu. Itu sama manusia apa sama binatang apa? Oh bidadari mas. Oh bidadari. Ya. Oh. Bidadari apa bidadoro? Bidadari guys. Oke, demikian laporan terkini dari Gria Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan konten video terbaru dari kami. Beri tombol like jika Anda suka dengan video ini. Share dan sebarkan video ini jika isi konten bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Dukung terus channel Gria Anda supaya kami dapat berkembang dan akan terus berkarya membuat konten inspiratif dan informatif. Tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada pertanyaan dan unek-unek yang ingin kalian sampaikan. Kepuasan Anda adalah tujuan kami.